Saudara, ini minggu yang kedua ya kita beribadah di tempat ini. Dan kalau saya ibadah di sana, kita sudah tahu ya, kadang-kadang musiknya yang kedengaran aja. Tapi ketika di sini, kita bisa dengar loh tetangga kiri kanan kita, depannya, belakangnya memuji Tuhan. Saudara menikmati hadir Tuhan lebih bukan di sana nggak baik, tapi ketika dikumpulkan di tempat yang lebih kecil, ada sesuatu yang lebih menyenangkan, saudara. Amin. Kita sementara mempersiapkan hidup kita, nanti ketika Blessing Community Center selesai, spirit di sini dibawa lebih baik di sana lagi. Amin. Ya, kita bersyukur saudara, ketika nyanyi lagu pujian tadi, saya ingat satu ayat firman Tuhan. Walaupun ini bukan bagian dari khotbah saya, tapi saya diingatkan firman Tuhan di kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Mazmur 20 ayat 6 berkata, sekarang saya tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Bilang sama sebelahnya, kamu orang yang diurapi. Haleluya. Nah, orang yang diurapi Tuhan seharusnya sudah menyadari bahwa kemenangan sudah menjadi bagiannya. Pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema berjalan dalam kemenangan bersama Kristus. Mari kita baca bersama-sama. Tadi nyanyinya bagus, sekarang kita baca tema firman Tuhan dengan baik. Yuk kita baca 2, 3. Berjalan dalam kemenangan bersama Kristus. Sekali lagi, lebih kencang lagi. 2, 3. Berjalan dalam kemenangan bersama Kristus. Kenapa saya pilih tema ini? Karena saya tahu bahwa ketika Yesus sudah datang di dunia ini, mati di kayu salib, kemenangan mutlak menjadi bagian saudara dan menjadi bagian saya. Kemenangan mutlak telah dikaruniakan dan diberikan dalam hidup kita. Coba kita lihat beberapa waktu lalu bahkan sampai hari ini berita terupdate terus, ada berita aja perang antara Rusia dan Ukraina ya. Banyak sekali korban di sana. Bukan cuma tentara, warga sipil, kerugian dan sebagainya. Bahkan ketika BBM naik, kita salah ini gara-gara Ukraina dan Rusia perang gitu ya. Tapi apapun bentuk perang itu selalu menyisakan sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa-peristiwa negatif. Jadi kalau saya bicara tentang berjalan dalam kemenangan, tentu ada pertikaian antara dua belah pihak dan sebagainya. Ada yang dikalahkan dan pada akhirnya ada yang merasa menang. Amin. Ada yang berperang, ada yang dikalahkan, ada yang merasa dimenangkan. Ada orang-orang tentu yang justru menunggangi hal itu. Tadi pagi saya cerita, ketika saya ambil sebuah keputusan untuk sekolah teologi di Poso. Saya sekolah teologi di Poso ya. Pas mau tamat, saya masih ingat itu bulan Mei. 2 minggu sebelum penamatan terjadilah kerusuhan Poso. Saya ada di sana. Dan semua, banyak orang, bukan semua, banyak orang itu karena Tentena itu, Pamona Utara dan Pamona Selatan itu adalah mayoritas orang Kristen ya, gitu ya, datang beribadah di sana. Jadi orang-orang dari sekitar kota Poso itu banyak yang datang ke Tentena. Nah gitu. Jadi ketika saya masih di sana orang mengungsi, asrama kami itu dipakai oleh banyak orang untuk jadi tempat pengungsian. Beberapa waktu kemudian meredah, terus kita bisa keluar setelah penamatan bisa keluar. Dan saya ada kurang lebih 1 bulan lah, kurang lebih saya ada di Donggala Palu. Tapi karena kondisi kurang gitu baik, akhirnya saya diizinkan untuk pulang ke Manado. Dan singkat cerita, saya ditempatkan di Donggala, saya tidak balik lagi karena kondisi. Akhirnya saya melanjutkan sekolah teologi saya di Anjungan, di Pontianak. Jadi saya ada di sana kurang lebih 3 tahun. Dan pada akhirnya balik ke Jakarta. Di Pontianak pun saya sempat ngalamin yang namanya kerusuhan di kota Pontianak waktu itu. Dan saya melihat bahwa dampak-dampak perang antar suku, antar agama,
etnis dan sebagainya, itu selalu menyisakan hal-hal negatif. Tapi hari ini saudara, kita belajar, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, peperangan kita bukan melawan orang di sebelah kiri kanan kita. Amin. Bilang, saya gak berperang melawan kamu loh. Peperangan kita dalam kitab Efesus, Rasul Paulus bilang begini sama orang yang ada di Efesus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita, peperangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu peperangan kita. Amin. Itu peperangan kita yang sesungguhnya. Bukan manusia, bukan darah dan daging. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57, firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa kita ada di sini? Kita bersyukur punya Yesus. Kenapa? Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, kita bersyukur kepada Allah yang telah. Kata telah berarti bukan nanti. Telah berarti sudah diterima oleh pengikutnya. Kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberikan kemenangan kepada kita. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita menang, itu bukan karena kitanya, tapi karena ada Kristus dalam hidup kita. Amin. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Ini dalam terjemahan lain saya ambil, bukan terjemahan baru. Firman Tuhan berkata, kita baca lagi yuk, 2-3. Tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dia kembali menyampaikan kepada orang-orang di Roma, ingat jemaat di Roma. Tetapi dalam semua hal, katakan semua hal. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk kita anggap remeh. Kadang-kadang kita bisa jatuh di hal-hal yang paling sederhana, membuat akhirnya kita terjauh dari hadapan Tuhan. Jadi tidak ada masalah di dunia yang dianggap remeh, saudara. Hal-hal yang dosa-dosa yang luar biasa terjadi karena kita sering menganggap hal-hal yang kecil itu dianggap enteng. Tapi kita bersyukur. Tetapi dalam semua hal, kata firman Tuhan, kita, saya, saudara, mendapat kemenangan yang sempurna. Amin. Kita sudah mendapat kemenangan yang sempurna, bukan tidak sempurna, kemenangan yang sempurna. Nah karena itu sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemenangan dalam Kristus, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus Yesus di kayu salib lewat pengorbanannya, mari kita mau belajar merespon kemenangan itu dengan cara apa? Ada bagian kita, Dia menyelesaikan pekerjaan, memberi kemenangan kepada kita dengan sempurna. Tapi bagian kita tuh apa? Yang pertama, terus meyakini bahwa Ia adalah Allah yang peduli dan memberi yang terbaik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mazmur 23, yuk kita baca. Kita lebih banyak baca Alkitab bersama-sama. 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ambillah sebuah komitmen untuk mau belajar maju terus dalam menyampaikan, dalam mau bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Hanya dengan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan membawa kita pada jalan yang benar. Klik selanjutnya. Ini yang kita mau perhatikan. Tuhan menyatakan diri sebagai gembala. Dan Dia menyatakan diri sebagai gembala agung. Dia memberikan sebuah jaminan kepastian buat hidup kita. Kenapa? Kita cuma belajar meresponi, Tuhan saya mau yakin bahwa Engkau Allah yang begitu dan sangat peduli kepada saya. Sehingga Engkau memberi yang terbaik kepada saya yang setia.
Saya yang terus mau mempercayai Engkau sebagai Tuhan saya. Kenapa? Dia bilang bagi orang yang percaya kepadanya, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke jalan yang benar. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Ini bicara soal kebaikan-kebaikan yang dia limpahkan. Bukan cuma bicara soal kebutuhan jasmani kita, tetapi bicara soal kebutuhan rohani kita, jiwa kita, roh kita, dia berikan buat hidup kita. Amin. Saudara kok kayaknya tegang semuanya. Sebagai orang yang sudah menang, saudara, dia berikan jaminan terbaik buat kita. Amin. Coba saudara lihat. Ketika orang Israel ada di Mesir itu 300-an tahun lah mereka ada di sana. Datang dengan 70-an jiwa, tiba-tiba mereka jadi sangat banyak sekali di sana. Ratusan tahun mereka diperbudak di sana. Tapi Tuhan menjanjikan sebuah kebaikan. Dia mengutus Musa dan sebagainya. Bahkan ketika mereka mau keluar dari Mesir, ini kan budak zaman dulu tuh gak ada harga. Lu budak mati hidup itu ada dalam genggaman tangan majikannya. Seluruh orang Israel itu jadi budak di sana. Jadi dia mau dibunuh, mau dibebaskan, mau diapain orang Mesir, terserah orang Mesir. Tapi kita lihat, ketika Tuhan mau menyatakan kebaikan, dia keluarin mereka dari sana dengan tula dan sebagainya. Dan ketika mereka keluar dari sana, Tuhan bilang begini sama mereka, hai orang Israel, sebelum kamu pulang kembali ke tanah yang saya pernah janjikan sama kamu, kamu pergi ke tetangga kamu, minta emas, minta perak, minta kain-kain yang mahal. Ini budak minta sama orang Mesir. Siapa lu? Tapi kalau Tuhan bekerja, dia bisa punya cara-cara yang ajaib. Amin. Dan orang Mesir itu kasih loh, dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapaknya, keluarga minta dikasih. Coba sekarang saudara sama tetangga saudara, minta emas dong. Siapa lu gitu ya? Tapi Tuhan lakukan itu buat mereka. Tujuannya untuk kebaikan. Tapi coba kalau lihat berjalannya mereka dituntun dari Mesir menuju tanah Kanaan. Berapa orang yang sampai di Kanaan? Yang keluar dari Mesir? Cuman 2. Yosua dan Kaleb. Padahal mereka setiap hari jalan menikmati kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan. Apa yang mereka nikmati? Makan mana dari surga disiapkan. Waktu mereka kedinginan ada tiang api. Waktu mereka kepanasan ada tiang awan. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa buat mereka. Tapi apa respon mereka? Mereka bersungut-sungut. Mereka menolak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah bukakan. Maka tadi saya bilang, mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang buat Tuhan. Tapi kita lihat, mujizat demi mujizat. Sulit sekali mengeluarkan Mesir di hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka tewas di padang gurun. Amin. Nah kita yang sudah ada dalam Tuhan, ini jangan sampai tabiat dunia ini itu justru yang terus menguasai kita. Padahal Yesus sudah mati di kayu salib buat saudara dan saya. Saatnya kita harus mengenakan manusia yang baru itu. Kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Kebaikan itu yuk kita responi dengan baik. Amin. Kita belajar meresponi dengan baik. Jadi poin yang pertama, kalau kita terus mau berjalan dalam kemenangan, yakin setiap hari bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang mau memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dimenangkan dalam Kristus Yesus dan terus mau berjalan dalam kemenangan? Terus percaya sekalipun dalam masa sulit bahwa Ia adalah Allah yang setia menjagai kita. Ayat yang keempat. Kita baca lagi. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang yang sudah mengalami dan dikaruniakan kemenangan akan tetap percaya meskipun dalam masa sulit bahwa Dia adalah Allah yang terus setia menjagai kita. Makanya pengalaman daripada Daud di Mazmur 23 ini, itu adalah pengalaman pribadi yang nyata. Siapa yang mengejar-ngejar dia untuk membunuh dia ketika menulis Mazmur 23 ini? Absalom.
Siapa Absalom? Anaknya sendiri. Darah dagingnya sendiri. Sulit bukan? Sulit. Kalau mungkin bukan anaknya gitu ya, lebih mudah. Tapi ini masalah anaknya sendiri. Mengejar-ngejar dia. Sampai Daud itu seperti orang gila di depan raja kafir. Karena menghindari Absalom anaknya. Jadi memang benar gak mudah. Tapi dia bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut. Rasa takut tetap akan ada dalam hidup kita sebagai manusia. Tapi jangan dikuasai oleh orang rasa takut itu. Kenapa saya bilang jangan terus dikuasai oleh ketakutan? Sebab apa? Sebab engkau besertaku. Bilang sebelahnya, Tuhan beserta engkau. Iya, Tuhan itu beserta kita. Ini jaminannya. Bahkan bukan cuma penyertaan Tuhan. Daud bilang begini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu seperti pemukul bisbol yang terbuat dari kayu atau akar yang kuat. Tujuannya saudara, untuk menghalau binatang buas yang ingin memangsa ternak peliharaan atau domba. Jadi gembala zaman dulu itu kalau pergi kemana-mana selalu ada dua pemukul di tangannya. Ada gada dan ada tongkat. Gada digunakan untuk menyerang binatang buas yang akan memangsa domba. Tapi ada tongkat. Tongkat itu adalah sebuah kayu yang kuat juga. Minimal yang saya pelajari itu lebih dari 3 meter. Minimal lebih tinggi dari orang yang mengembalakan domba pada waktu itu. Tujuannya supaya itu menjadi penuntun bagi domba yang ada di bagian belakang. Dia masih bisa melihat tongkat gembalanya. Karena zaman dulu itu kalau seorang gembala mengembalakan domba, itu banyak sekali dombanya. Jadi mereka mengembalakan domba dan ketika domba melihat tongkat itu mereka akan mengikuti. Oh, pemimpin masih ada di depan. Jadi menuntun. Kalau ada binatang yang mudah sekali tersesat, itulah domba. Tujuan tongkat adalah membabat rumput atau semak yang menghalangi kawanan ternak. Ini kan jaminan pemeliharaan Tuhan. Domba mau jalan, ada semak yang tinggi, rumput. Dibukakan jalan supaya domba bisa berjalan dengan baik. Dimanapun kita pergi melangkah, ketika kita dalam tuntunan Sang Gembala Agung, Dia akan selalu buka jalan. Amin. Dia akan selalu buka jalan buat hidup kita. Yang berikut lagi, tongkat digunakan untuk melerai ternak yang berkelahi. Jadi memang ada domba juga yang suka berkelahi, walaupun satu-satu kawanan. Amin. Saya ingat satu ayat firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 15 kalau nggak salah. Kalau kamu saling menggigit, jangan sampai kamu saling membinasakan. Ayat firman Tuhan yang bilang begini, besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesama. Jadi dalam komunitas kecil kita pun komit gitu ya, kelompok kecil itu ada aja. Yang penting jangan jadi biang masalah di situ. Ada gesekan-gesekan. Tujuannya apa saudara? Tujuannya ada pemimpin di sana. Tujuannya ada pemimpin komit. Ada kita di sana, kita punya tongkat untuk melerai saudara. Tapi bukan untuk membinasakan. Amin. Jadi jangan pernah berharap satu komit itu semuanya kalem, semuanya nurut gitu. Karena memang tujuan daripada tongkat adalah untuk melerai. Boleh sih ada gesekan. Siapa sih yang membentuk kita? Adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Nggak mungkin saudara orang yang tidak kita kenal jauh tiba-tiba membentuk saya. Orang yang ada di Papua yang gak ketemu saya, dia yang bentuk saya. Justru yang membentuk saya dan saudara adalah orang yang dekat dengan kita. Amin. Bahkan orang yang terdekat dengan kita. Amin. Bilang sebelahnya, termasuk kamu. Karena biasa yang duduk di samping kita, terkadang itu orang dekat sama kita, itulah mereka yang membentuk kita saudara. Mengangkat ternak, jadi tongkat itu ujungnya tuh seperti kait ya, ada bengkokan gitu ya. Jadi kalau ada domba yang jatuh terperosok di lumpur, di tebing, tujuannya untuk nyangkutin di leher kah, di kaki supaya domba itu keluar dari lubang sana.
Bukankah kita seharusnya jatuh ke dalam lumpur dosa, harusnya binasa. Tapi ada tongkat dari Gembala Agung. Apa itu? Salib. Salib saudara. Satu salib buat saya dan saudara cukup menebus kita, memberikan kita kemenangan. Amin. Jadi jangan pernah menganggap remeh yang namanya kayu salib itu. Oleh karena salib itu, kita yang dulunya harusnya dihukum, dulunya binasa, sekarang kita beroleh kemenangan dan hidup yang kekal. Amin. Saya masih pelanan ke Cilincing. Saudara, ada satu keluarga jemaat. Jadi suaminya dulu punya pekerjaan yang bagus sebelumnya, tapi karena pandemi akhirnya harus di PHK. Karena katanya salah satu karyawan yang punya penghasilan besar di sana itu dia. Jadi dia diberhentikan dari satu pihak tanpa ada alasan yang jelas. Dan berjalannya waktu dia terus melakukan bagian dia. Dia orang yang setia. Dia seorang bapak-bapak, tapi kalau dulu datang ke gereja, dia suka main tamborin soalnya, bukan nari-nari depan, di belakang aja. Tuh rebana dipukul-pukul gitu ya. Tapi dia orang yang taat dan orang yang setia. Nah, bulan kemarin anaknya udah masuk semester 2 ya sekarang gitu ya. Kuliah dan harus bayar uang sekolah 5.300.000. Dia pusing, dia cerita, suami saya lagi sakit, dia lagi dalam problem, tiba-tiba harus dapat berita anaknya mesti bayar uang semester 5.300.000. Tapi karena anaknya rajin melayani, anaknya rajin dan keluarganya adalah keluarga yang setia melayani Tuhan. Singkat cerita tiba-tiba dia dapat telepon dari sekolah. Dia gak perlu bayar 5.300.000, cukup bayar 300.000 saja. Dan ketika dia maju di depan gereja bersaksi di hari Minggu, dia sampai nangis, dia bersyukur. Kenapa? Dia cari tahu kenapa saya cuma bisa bayar 300.000. Karena memang nilainya bagus. Jadi memang ada bagian yang dia lakukan dan Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Itu cara-cara Tuhan memelihara. Saya tahu kita semua di sini juga punya pengalaman-pengalaman yang baik. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Makanya kita punya hotline, kita punya info blessing, ada tim pengembala. Saudara punya kesaksian yang bagus, kirim ke kita, ceritain ke kita. Kita bisa bagikan untuk membangun spirit, membangun iman, membangun saudara seiman, membangun keluarga rohani di blessing community yang lainnya. Dengan satu tujuan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk kita mau belajar bahwa terus percaya sekalipun engkau ada dalam lembah kelam, bayang-bayang maut, ada dalam kondisi yang sulit, tetap percaya bahwa ketika Tuhan masih beserta kita, itu sebuah jaminan terbaik. Bahkan dia bilang, gadamu, tongkatmu itu jadi penghiburan buat Daud sendiri. Yang ketiga saudara, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mau berjalan dalam kemenangan? Kita baca poin yang ketiga, 2-3. Keberlangsungan kebaikan dan kesetiaannya seumur hidup. Mazmur 23 ayat yang kelima sampai ayat yang 6. Yuk kita baca 2-3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, Daud bilang begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Bahkan kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Bukan cuma hari itu, bukan cuma besok, bukan cuma seminggu, bukan cuma 2 minggu, bukan cuma sebulan, bukan cuma setahun. Tapi apa? Seumur hidup. Sepanjang kita masih dikaruniakan kehidupan, nafas hidup. Firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah menjadi milikku, aku akan menyertai langkah-langkah hidupmu dengan kebajikan serta kemurahan. Orang baik sama kita sekali 2 kali, bulan ini mungkin tahun ini, tapi selanjutnya belum tentu. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu setia, saya lebih setia.
Kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Itu Tuhan. Kalau manusia, kalau lu baik, gue baik. Kalau lu jahat, gue jahat. Bahkan lebih jahat dari lu. Itu manusia. Tapi Tuhan enggak. Ketika kita berontak pun, dia tetap Allah yang setia. Amin. Ada pujian bilang begini, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Sepanjang apa? Sepanjang hidup kita. Beri tepuk tangan buatan kita. Wow. Tuhan kebaikannya, kebajikannya tidak pernah berhenti selama kita hidup. Yang penting kita tetap ada dalam relnya Tuhan. Yang penting kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Tetap yakin akan keyakinan kita kepada Tuhan. Apa sih yang namanya kebajikan dan kemurahan? Kebajikan dan kemurahan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang mendatangkan keselamatan. Sesuatu yang mendatangkan keberuntungan. Apa itu kebajikan dan kemurahan? Perilaku yang menjadi tolok ukur. Tolok ukur itu adalah sebuah nilai atau standar mutu yang terbaik yang diakui. Budi pekerti yang tinggi, yakni mengerjakan yang benar dan menghindari yang salah. Apa itu kebajikan dan kemurahan? Kemurnian, kesederhanaan. Ada hubungannya dengan kasih, kemurnian, kesabaran, kebaikan hati, dan kerendahan hati. Amin. Kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Tuhan akan mengikuti engkau dengan kebajikan dan kemurahannya. Yang penting jangan menyerah, saudara. Walaupun ada pergumulan, tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Keberlangsungan kebaikan dan kesetiaannya Tuhan seumur hidup kita. Nah, kalau Daud sudah mengalami 3 hal pada firman yang saya sampaikan hari ini, dia akan sampai pada titik dia bilang begini, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita bersyukur doa encounter night kita yang hadir rata-rata 25-30 orang di sini on site, kecuali hujan deras kemarin itu kurang dari 20. Di online Zoom itu 55-60 lah, nah gitu. Jadi secara keseluruhan ada 100 orang lebih yang setiap hari Jumat berdoa. Nah, saudara yang belum bergabung, mari gabung di online Zoom. Kan saudara tinggal di rumah, klik aja selama masih ada internet, saudara bisa gabung di sana. Amin Pak Fendi? Oh, rajin saudara. Kenapa kita gak bisa ikut? Ikut saudara. Bilang sama sebelahnya, ikut doa encounter night. Ya, karena membuktikan bahwa itu respon kita. Kenapa? Kalau kita mau menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan, jadilah seperti Daud. Dibilang, aku percaya engkau tetap Tuhan yang setia. Sekalipun dalam masa susah, bayang-bayang maut sekalipun, aku percaya penjagaanmu kekal. Dan aku bersyukur kebaikanmu itu berlangsung seumur hidup. Sebagai ucapan syukur saya mau diam di rumah Tuhan seumur hidupmu. Bukan tinggal di sini saudara, tapi dari rumah saudara bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Renovasi gereja itu gak mudah saudara, tapi percaya selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Amin. Tuhan yang menyediakan. Datang di sini, wah tempatnya kecil gimana ya gitu. Toilet gak sebagus dulu, tenang aja. Ini kayak kita sementara berjalan, belum di lembah-lembah kelam. Makanya Pak Fendi bilang, saya mau beresin dengan cepat. Supaya kita kembali, saudara. Ada masa kita harus menikmati ketidaknyamanan. Yang penting kita tetap ada dalam Tuhan. Amin. Saya mengundang pemusik bisa datang ke sini. Kalau kita mau terus berjalan dalam kemenangan bersama Kristus, terus yakin bahwa Dia Allah yang peduli dan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita mau terus berjalan dalam kemenangan bersama Kristus, terus percaya sekalipun dalam masa sulit, Dia adalah Allah yang setia dan menjagai kita. Yang terakhir,
Kalau kita mau terus berjalan dalam kemenangan bersama Kristus, ingat keberlangsungan kesetiaannya seumur hidup. Ada lagu lama saudara yang sering kita nyanyikan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menuntun saya dan saudara ke jalan yang benar.